Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, insya Allah Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang didedikasikan khusus untuk kamu, anak muda yang gaul, anak muda yang keren, anak muda yang ngikutin tren. Nah, tentunya kita akan mencoba membahas kali ini nih mengenai kepribadian Islam. Tentu saya nggak sendiri dong. Kalau membahas kepribadian Islam tentu kita harus ke pakarnya. Insya Allah kita akan bertanya pada pakarnya. Sudah hadir depan saya Ustadz Iwan Januar. Beliau adalah seorang penulis buku remaja. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita ngomongin masalah kepribadian, ini banyak macam-macam, bahkan kalau sekarang ini sampai ada sekolah kepribadian Ustadz. Nah, betul. Sekolah kepribadian. Tapi ada juga yang lain sekolah pribadi Ustadz. Sekolah pribadi ya. Iya. Nah, orang banyak nih yang menilai kepribadian itu dari segi tampilan fisik. Oh, dia rapih gitu, dia keren, necis, itu dianggap kepribadiannya oke gitu. Kalau displaynya oke, casingnya wah gitu. Keren ya. Kepribadiannya dia acungin jempol juga. Tapi juga nggak kita juga bisa lihat di dunia nyata nih, banyak juga orang-orang yang melakukan kejahatan dengan gaya keren gitu, cool gitu, cool, calm and confidence untuk melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan gitu, mabok sambil pakai jas gitu kan, keren tuh. Banyak. Kayak misalnya kapalnya James Bond lah, sekurang apa necis sih, sekurang apa keren sih, tapi minumnya minuman keras gitu. Nah, tapi ada juga yang tampilannya keren tapi kelakuannya nggak bisa dipakai lah, nggak bisa kepake sama sekali gitu Ustadz. Nah, kalau kita lihat nih Ustadz, kita harusnya menilai penampilan itu dari sudut apa sih? Kan selama ini kan kita selalu menilai dari sudut penampilan, sudut tampakan luar, sudut casingnya. Itu sebenarnya wajar nggak sih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat muda yang bertakwa, memang sih kalau kita lihat orang itu
yang paling gampang dan memang itu yang pertama kali bisa kita lihat, of course penampilannya dong ya. Bajunya, sisiran rambutnya, potongan rambutnya, jenggotnya, kumisnya, sepatunya, jam tangannya, handphonenya, pokoknya hal-hal yang sifatnya fisik memang itu yang paling gampang kelihatan. Lihat perempuan juga sama kan, tinggi badannya, bajunya, warna baju segala macam itu yang memang paling gampang kelihatan. So kalau ada orang yang bilang, wah penampilan itu menentukan kepribadian katanya. Ya kalau dari pandangan pertama nih itu sih memang wajar-wajar aja ya kalau orang melihat penampilan untuk mengukur kepribadian seseorang. Tapi kalau untuk mengukur kepribadian yang sebenarnya, yang hakiki, wah ini salah banget. Karena tadi seperti dibilang ya, bahwa banyak orang yang penampilannya oke, casingnya oke, displaynya oke, tapi kelakuannya alama binal, jalang gitu ya, tampangnya mah alim gitu kan, padahal dia ternyata ya copet. Sekarang banyak kan copet-copet di kendaraan umum itu ya, bahkan di mall ganteng-ganteng copet-copetnya itu ya. Apalagi nyopet uang negara, Ustaz. Iya, yang namanya koruptor ya. Sarjana keren juga, mobilnya juga keren, jabatannya juga oke. Ah ini makanya kalau orang bertanya penampilan itu menentukan kepribadian enggak sih? Kalau mungkin di satu sisi bisa jadi ya bahwa kalau orang yang oke dia rapih berarti kan. Tapi kalau untuk menilai secara utuh ya bahwa dia ini kepribadiannya baik enggak, jujur enggak, ramah enggak, sopan enggak, rajin ibadah enggak, wah penampilan enggak pernah cukup dan enggak bisa untuk melihat kepribadian seseorang secara utuh dan benar, karena casing bisa jadi menipu ya enggak? Ya berarti bisa jadi yang namanya pakai baju koko, pakai peci, jenggotan belum tentu rajin sholat, Ustaz ya. Di Arab itu orang Arab pakai jubah gitu kan, tapi suka main judi ya, nggak sholat, kalau pakai jubah gitu kan. Makanya nggak bisa itu ya, orang lihat dari kokoknya, sarungnya gitu kan, kopiahnya, jenggotnya gitu kan. Apalagi sekarang banyak yang berjenggot-jenggot juga bukan karena anak ngaji, tapi anak band. Nah, jadi kalau dibilang penampilan nggak bisa, cuman satu sisi doang kok itu yang bisa dilihat kepribadiannya, selebihnya bukan cuman penampilan ternyata. Nih Ustaz, katanya juga ada orang nih yang bisa nilai nih penampilan, menilai kepribadian maksudnya itu dari tulisan tangan atau dari bentuk muka, dari garis tangan atau dari rasi bintang nih. Kadang-kadang juga ini nih kalau sobat muda sekalian nih, itu kadang-kadang suka kait-kaitkan juga misalnya dengan untuk ramal-ramal Ustaz. Ya benar nggak nih kamu sobat muda sekalian, kadang-kadang kamu kalau penasaran pengen tahu seperti apa sih si A, wah kamu buka langsung primbon tuh. Wah mukanya zodiaknya zodiaknya apa? Oh zodiak ini biasanya sifatnya begini begini. Gitu. Kalau hidungnya mancung itu entah begini, hidungnya pesek begini, mukanya begini begitu deh gitu. Nah, sobat muda sekalian nih, seingat saya banyak banget deh gitu. Nih kamu sobat muda, ayo yang sudah pernah melakukan seperti itu atau yang lakukan angkat tangan. Kelihatan cuma di sini ya. Iya, tapi nggak kelihatan. Nah, itu kira-kira sejauh mana Ustadz keakuratannya? Ya, memang zaman dulu kalau kita bicara dari ilmu psikologi kepribadian, ada beberapa teori-teori yang ingin mengungkap karakter seseorang itu zaman-zaman pra ilmiah ya. Dari mulai tulisan tangan, katanya kalau tulisan tangan begini karakternya begini, bahkan dari tanda tangan ya. Dulu juga begitu kan. Oh lu tanda tangannya gini simpel banget ya, berarti orangnya simpel, sederhana. Kocap gitu jempol. Kan. Jempol, simbol darah lagi. Waduh gitu ya. Atau misalkan raut wajahnya, katanya kalau orang raut wajahnya mukanya bulat orangnya ramah, kalau fisiknya gemuk itu katanya orangnya doyan makan. Itu yang pasti ya. Supel katanya hangat gitu. Jadi mudah bergaul dengan siapapun, ada katanya sih keyakinan kayak begitu. Atau rasi bintang misalkan ya. Tadi ya, oh kalau bintangnya Leo karakternya begini, kalau Sagittarius karakternya begini, kalau Capricorn juga begitu. Bahkan kalau di kalangan keturunan Tionghoa ya warga itu kan lihat di sionya kan. Sio macan. Ini tahun 2008 sio tikus katanya ya. Tahun tikus ya. Sio kuda dan segala macam. Bahkan itu sampai nanti mengukur cocok nggak nih orang yang punya kepribadian kayak begini, sio ini, rasi bintang ini nikah ya dengan orang yang sionya ini rasi bintang seperti ini. Jadi udah bukan hanya menjurus ke arah kepribadian, tapi sampai ke masalah perjodohan, nasib dan segala macam. Ini akurat, rezeki segala macam begitu. Ini akurat enggak? Wah, ini sorry aja ya. Buat kamu nih sobat muda yang udah kepalang percaya, mendingan dari sekarang ditinggalin deh.
Karena apa? Oh, nggak bisa orang itu dilihat dari sisi tulisan tangan itu. Karena kalau dia orangnya buta huruf, buta baca gitu kan, nggak bisa nulis, nggak punya kepribadian gitu kan, nggak juga. Atau misalkan raut wajah gitu. Nah, kalau wajahnya dioperasi plastik, apa berubah kepribadiannya? Nggak juga ternyata ya. Atau juga dari misalkan ini garis tangan. Ya udah plastik aja garis tangannya gitu. Kalau kan. nggak punya tangan berarti nggak punya kepribadian. Allah uji dengan nggak punya tangan berarti nggak punya kepribadian kan? Nggak juga. Kalau panjang tangan, maka nggak bisa nih kalau orang itu hanya diukur dari hal-hal seperti itu. Termasuk juga dari rasi bintang ya. Kita itu kan lahir ya bukan karena kehendak kita. Allah yang udah mengatur lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Jadi adanya rasi bintang itu atau juga sio seperti keyakinan sebagian masyarakat kita itu juga bukan alat ukur yang pasti untuk menilai kepribadian seseorang. Bahkan nih hati-hati bisa jatuh pada perbuatan mempersekutukan Allah ya. Karena tadi sampai ke masalah nasib, rizki ya, jodoh yang juga kaya atau enggak. Ini padahal hal seperti itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an dan pernah dibahas saya kira dalam rubrik ini ya. Di mana Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa, dan hanya pada Allah lah kunci-kunci masalah yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk menilai kepribadian dari rasi bintang, oh itu terlalu dangkal. Sehingga jangan deh percaya bahwa rasi bintang, sio, garis tangan, raut wajah, bentuk badan itu menentukan karakter atau kepribadian seseorang. Nah, Ustadz, kalau kita lihat nih ya, selama ini kan banyak macam-macam nih dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih yang punya teori bla 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 ABCD lah soal kepribadian dan lain sebagainya nih. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kepribadian tuh seharusnya diukur dari sudut pandang mana gitu, atau ada standarisasi tertentu yang memang itu standarisasi baku untuk menilai kepribadian manusia gitu. Nah, tapi sebelum dijawab Ustadz, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ustazah Latifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Oh, ini lagi cari buku tentang pendidikan anak. Lala sendiri lagi ngapain? Oh gini Ustazah, saya lagi nyari buku tentang persiapan menikah. Ada nggak ya kira-kira yang bagus dan pas buat saya? Oh, ada. Kayaknya pas tuh buat Laila. Judulnya Bukan Pernikahan Cinderella. Nah, di situ Laila bisa dapat gambaran pengalaman real kalau nanti menikah, kesulitan-kesulitan sama kemudahan-kemudahannya. Jadi nanti kita bisa lebih siap kalau menikah. Oh, kalau gitu saya pamit dulu ya Ustazah. Mau kemana? Maaf Ustazah, saya sudah nggak tahan pengen segera baca buku itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang maju, udah siap deh. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doa. Buku Bukan Pernikahan Cinderella karya Ustadz Iwan Zanuar memang pas buat kamu yang mematangkan persiapan menuju pernikahan. Dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Kita masih ngebahas mengenai kepribadian Islam nih, sobat muda sekalian. Juga masih tetap bersama saya Purwaryani dan Ustadz Iwan Januar. Tadi kita sudah membahas mengenai kepribadian itu menurut banyak orang seperti apa sih gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk. Seharusnya kepribadian itu standarisasinya apa, Ustadz? Kalau kita kenal orang kan, oh kita hafal, oh dia ini karakternya begini, pribadinya begini. Karena apa? Karena yang jelas paling sering kita lihat perilaku dia, ya, behaviornya gitu kan. Kalau bahasa Arab suluknya tuh kayak apa? Oh dia orangnya gampang marah, oh dia berarti pemarah. Oh dia orangnya sabar banget gitu kan. Diinjak kakinya sabar, dijitak sabar. Nah, itu dari perilaku dia, gitu kan.
Nah, tapi perilaku itu sebetulnya datang tidak otomatis. Dia bentukan dari mana? Pertama, bahwasanya perilaku itu datang dari sebuah pola pikir, dari cara dia berpikir, cara dia mensikapi sesuatu. Kalau misalkan ada kawan kita, dia begitu datang waktu azan, langsung dia bergegas wudhu, dia sholat. Nah, karena dia punya pola pikir, sholat itu yang terbaik ditunaikan tepat pada waktunya. Subhanallah, berarti dia punya pola pikir yang baik. Karena itulah yang dia pikirkan dan dia yakini sebagai sebuah hal yang benar. Tapi ada juga mungkin teman kita, ya, pacaran biasa aja gitu kan, nggak ngerasa bersalah, gonta-ganti cowok, gonta-ganti cewek biasa aja. Itu kan perilaku yang datang dari apa? Pola pikir. Karena dia merasa, oh pacaran is okay, ngadalin cewek, ngadalin cowok, nggak apa-apa juga gitu. Atau gonta-ganti cowok, nggak apa-apa juga. Merasa bahwa hal itu biasa aja. Itu dari pola pikir. Atau buat ya kamu-kamu nih sobat muda ya, pasti kamu kan nggak akan mau makan daging babi, walaupun enak lezat dimasak kayak apa, nggak akan mau. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam pola pikir kita bahwa oh itu adalah haram, tercela, menjijikan, nggak pantas dimakan seorang muslim. Jadi yang pertama adalah pola pikir yang menentukan kepribadian. Pertama, pola pikirnya seperti apa. Yang kedua adalah pola sikapnya. Setelah dia berpikir harusnya connect, harus nyambung kepada perilaku ya. Misalkan ya dia ramah, dia rajin, dia jujur gitu kan. Dia juga suka membantu orang. Nah, ini pola sikap yang muncul itu. Nah, pola pikir dan pola sikap ini datangnya nih dari sebuah akidah, sebuah landasan pemikiran. Makanya nanti ada kepribadian yang kapitalis, kepribadian komunis, ada kepribadian yang islami. Kalau orang-orang yang kapitalis, landasannya adalah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Jadi dia berpikir, hidup ini gak usah pakai aturan agama deh. Kalau ya kita kenal Allah, cukup di musola, cukup di masjid, di pasar, di sekolah gak usah pakai Allah deh. Allah nggak ada di sono. Nah, itu kan ya. Atau pola sikapnya juga begitu kan. Kalau orang kapitalis juga sikapnya juga sekuler itu kan. Dibilang, lu masa gitu sih? Oh muslimah nggak pakai kerudung? Ya itu kan agama gua. Tapi kalau baju terserah gua dong. Nah, jadi di situ ada sebuah ini ya pemisahan antara agama dengan kehidupan. Walaupun dia muslim, tapi selama akidah yang dipakai untuk membentuk pola pikirnya, pola sikapnya itu tidak islami, maka yang muncul bukan kepribadian yang islami, bisa jadi kepribadian yang kapitalis begitu. Ada juga orang yang dia nggak peduli ada surga, nggak peduli ada neraka, bahkan dia nggak peduli adanya hisab dari Allah. Kenapa? Karena dia ateis. Nah, ini adalah kepribadian yang komunis, yang dia landasannya adalah paham materialisme. Jadi nggak meyakini adanya Tuhan. Pokoknya Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Nggak bisa dibuktikan. Dengan panca indera, mana Tuhan? Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dengar suaranya gitu kan. Makanya dalam perilakunya itu wajar, dia nggak pernah takut dengan adanya hisab dari Allah, takut dengan pahala, dosa, dan segala macam. Jadi yang namanya kepribadian itu pola ukurnya dua. Pertama, pola pikir. Kedua, pola sikap. Nah sekarang kamu gimana nih? Pola pikirnya Islami nggak? Gitu kan? Pola sikapnya bagaimana? Ya? Karena itu nanti menentukan kepribadian kamu. Bisa jadi ada orang yang rajin sholat tapi maksiat jalan terus, STMJ gitu kan. Berarti dia belum punya kepribadian islami, dia punya kepribadian yang kapitalis. Landasannya adalah pemisahan agama dari kehidupan. Nah yang kayak begini cukup banyak loh sekarang itu. Nah, sobat muda nih, kamu coba camkan, coba kamu ingat-ingat, coba kamu introspeksi diri. Kamu tuh sudah memiliki kepribadian yang islami atau belum nih? Nah nih Ustadz juga, nah kalau kepribadian seorang muslim nih seharusnya seperti apa sih? Kepribadian Islam itu seharusnya seperti apa gitu? Wah, kalau sekarang orang mikir kepribadian Islam, yang ngebayang tuh ini ya, berkoko, berjenggot, berkopiah begitu ya. Atau kalau orang-orang barat tuh menggambarkan pribadi muslim itu megang M16 senjata gitu ya, atau Kalashnikov 47 ya, megang granat ya, seperti mereka menggambarkan Rasulullah ya di koran Jilan Posten Denmark itu kan. Jadi pakai sorban, atasnya bom, pakai gamis, baju dalamnya bom. Ini nauzubillah ya, sudah penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya.
memang ada pandangan-pandangan kayak begitu. Kalau pribadi Islami itu kuper, kurang pergaulan, ya, nggak ngerti teknologi, gatek, ya, gagap teknologi. Pokoknya nggak gaul deh. Mainnya cuman rumah musola. Yang dipegang cuman Quran mulu, sama kitab hadis mulu. Nggak pernah tuh megang buku-buku ilmiah, buku-buku pelajaran atau baca buku-buku yang lain. Ada kesan-kesan kayak gitu. Pokoknya yang namanya kepribadian Islam itu ya kayak begitulah. Ya fanatik gitu kan. Terbelakang, idiot gitu ya. Miskin kayak begitu ya. Sengsara, kumuh dan lain sebagainya deh. Iya, sebagainya. Padahal ya subhanallah. Kita ini memiliki agama yang luar biasa ya. Bahwa kalau orang itu punya kepribadian Islam itu, pertama jelas pola pikirnya adalah Islam. Yang kedua, pola sikapnya juga Islam. Kenapa? Karena landasannya adalah akidah Islam. Karena kita yakin bahwasanya dalam hidup ini kan ada pertanggungjawaban kelak di yaumul kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang remaja muslim pengen punya kepribadian Islam, pertama kuatkan dulu akidah nih, dan nanti miliki pola pikir yang Islami. Bagaimana pola pikir Islami itu? Kalau berpikir standarnya cuma dua, halal atau haram. Misalkan di jalan nemu dompet, duitnya penuh, ada kartu kreditnya juga. Waduh. Ada kartu ATM. Mantap. PIN-nya di situ juga. Wah. Kalau dia seorang pribadi muslim, maka dia berpikirnya bukan masalah, wah ini untung nih. Untung apa rugi saya ambil nih. Waduh, kalau saya ambil saya untung, kalau nggak saya ambil saya rugi. Ya, itu berarti nggak Islami. Tapi kalau seorang remaja punya kepribadian Islami, maka yang dia pikir bukan masalah untung atau rugi, tapi halal atau haram nih, gitu kan? Kalau misalkan diambil, aduh kalau saya ambil nih punya orang, bukan hak saya. Kalau saya makan nggak bermanfaat, malah jadi siksaan buat saya. Dia berpikir halal atau haram, gitu. Nah, atau misalkan ada cowok ngirim surat cinta sama dia, mau nggak jadi pacar gua? Cowoknya ganteng, pinter gitu kan, Kaya lagi. tajir gitu kan, Jenggotan, baju koko, DSW deh. selebritis juga gitu kan. Waduh. Waduh. Kalau seorang muslimah yang punya kepribadian Islam, maka dia berpikirnya landasannya kembali bukan asas manfaat, tapi halal atau haram. Kalau bicara asas manfaat, aduh, yang ngirim suratnya nih ganteng, pinter, seleb lagi gitu kan, aduh sayang ditolak nih. Tapi kalau ngirim suratnya, ya udah jelek gitu kan, kudisan, hitam, pendek, Susah lagi ya. susah, tolak dia, rugi gua. Berarti udah bicara untung rugi. Tapi kalau seorang muslimah yang berkepribadian Islam, mikirnya bukan untung rugi, ini halal atau haram nih, gitu kan? Kalau dia halal, dia ambil. Kalau dia datang melamar, halal, dia terima dong. Tapi kalau datang melamar hanya jadi pacar, haram, dia tolak di situ. Bukan masalah untung atau rugi. Ini pola pikir Islam, pola sikapnya Islami juga dong. Jadi dia tahu, emang sih gua tahu ini haram, tapi gua suka gimana ya? Berarti pola sikapnya belum Islami. Nggak sholat, iya gua tahu ini wajib, gua tahu ini dosa. Cuman aduh gimana? Gua lagi di jalan nih, lagi tanggung nih main game PS nih, lagi level akhir gitu kan. Berarti pola sikapnya belum Islam. Kudu sinkron, kudu nyambung gitu kan. Iya, kudu connect antara pola pikir dengan pola sikap. Pola pikirnya Islami, pola sikap Islami, maka nyambung. Jadilah dia punya kepribadian Islam, dan nggak ada urusan dengan fisik loh, ya. Dalam hadis Nabi bilang, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah nggak melihat rupamu dan fisikmu, tapi Allah lihat ke dalam hatimu, ke dalam ketakwaanmu. Wah, begitu. Subhanallah. Kalau mikir fisik ya, wah, misalkan nih, kata Allah misalkan nih, oh yang masuk surga cuma yang ganteng-ganteng doang. Waduh, kayaknya cuma kita berdua masuk surga nih. Ya. Nih sobat Bunda sekalian nih. Gitu. Tapi kan ternyata Allah nggak melihat rupa, nggak melihat bentuk. Pokoknya takwa, mau kulitnya putih, merah, hitam sekalipun, dia takwa pada Allah, surga urusannya. Bilal bin Abi Rabah, bekas budak, orang Afrika Habasyah, hitam, tapi bertakwa. Sampai-sampai Nabi bilang, ya Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga. Masya Allah. Jangankan orangnya, sandalnya masuk surga. Gitu kan. Coba kan. Kok zaman saja rebutan tuh Ustaz. Iya. Coba banyak orang yang ganteng-ganteng, kan cantik-cantik kan, tapi udah pola pikirnya sekuler, ya untung rugi bukan hal haram. Pola sikapnya juga begitu.
Yang penting gua suka, gua embat gitu kan. Masya Allah. Nah, kalau orang itu punya kepribadian Islam, so pertama landasannya kudu akidah Islam. Lalu harus muncul pola pikir yang Islami. Kita berpikir apapun landasannya harus akidah Islam, harus halal atau haram. Walaupun banyak orang yang pakai, banyak orang yang menggunakan, tapi kalau kata agama haram jangan dipakai. Kamu yang muslimah walaupun orang tren pakai tank top, pakai kaos yang straight, karena hipster gitu kan. Tapi kata agama, kata agama haram gitu kan. Iya. Jangan diikuti walaupun orang-orang bilang, "Wih, gini masa lo pakai karung kemana-mana?" Jilbab dibilang karung, coy. Ini pakaian surga ini kayak begini. Enggak apa-apa kamu ke surga, Ustaz. Iya, gitu kan. Jadi walaupun orang lain pakai, orang lain banyak yang suka, kalau kata agama haram, sorry aja, kita kudu tinggalin. Ya, sikap juga sama gitu kan. Dalam hati, aduh ya Allah, di cowok ganteng banget. Ngirim surat cinta ke gua, naksir gua gitu kan. SMS sering, ngirim pulsa juga gitu kan. Wah, Udah itu gitu. punya konten. Jadi gitu ya. Terus juga dia pengen gua jadi pacar dia gitu kan. Gua suka ya Allah, tapi aduh ya Allah, katamu ini haram. Wala taqrabuz zina. Waduh, walaupun gua suka ya Allah, tapi aku lebih cinta kepadamu ya Allah. Wah, gitu sikap yang Islam. Insyaallah diganti dengan yang lebih baik lagi. Kudu yakin itu namanya kepribadian Islam, pola pikirnya Islami, pola sikapnya Islami, landasannya satu, akidah Islam, tolak ukurnya satu, halal atau haram. Cukup itu buat kita. Nah, Ustaz nih, kita juga nih sobat dan sobat muda sekalian minta tips singkat gimana ngebentuk kepribadian muslim. Gitu supaya kita kepribadiannya Islami, Ustaz. Jangan sampai kita terjebak sama kepribadian-kepribadian semu yang ada sekarang nih, Ustaz. Betul banget. Nah, bisa kasih tipsnya singkat-singkat, Ustaz. Nah, yang pertama harus kuatin dulu iman. Nggak mungkin orang rajin sholat kalau nggak kuat iman. Harus iman dulu kuat. Kedua, harus cari ilmu. Jadi tahu mana yang fardu, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Kalau sudah punya ilmu, insya Allah bisa. Yang ketiga, harus istiqomah. Kita kerjakan apa yang kita tahu. Jangan peduli pandangan orang. Pokoknya kita yakin itu benar kata Allah. Kerjakan. Walaupun banyak orang mencaci maki, banyak orang muji, kita tetap berjalan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah kita harus mau menyebarkan agama ini kepada orang lain. Artinya kudu dakwah. Insya Allah kita akan memiliki kepribadian Islami yang sejati. Sekali jajal, nancep di hati dan pikiran. Insya Allah. Gini Ustaz, kalau kita lihat namanya kepribadian itu memang satu yang bisa dibilang kelihatannya kompleks ya, kelihatannya ribet banget nih. Gitu bagi sobat muda kelihatan ribet, padahal simple gitu kan. Kuncinya ikutin Islam. Betul. Gitu. Insya Allah punya kepribadian Islam, insya Allah itu jadi bekal selamat dunia akhirat. Betul. Oke nih sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan pembahasan atau masalah-masalah ingin kamu bahas. Nah, silakan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa langsung SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaulislam.com, dan sekarang juga telah terbit dari kita, dari Media Islamnet, yaitu sebuah tablet mini bernama Tablet Jejak. Insya Allah sudah ada di radio-radio kesayangan kamu atau di kota kamu bisa dapatkan. Saya Purwaryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu semua yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kamu, akan menjadi wasilah kamu untuk mengajak teman-teman kamu pada kebenaran. Dan juga insya Allah besok hari Voice of Islam akan hadir kembali pada waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, yang namanya pemakaian kompor gas sudah menjadi satu hal yang umum. Apalagi pemerintah telah membuat program konversi dari minyak tanah menjadi pakai kompor gas. Nah, tapi sekarang ini juga banyak kejadian kompor gas itu bahkan menimbulkan rasa tidak aman bagi kamu semua nih sobat muda. Bagi kamu atau orang tua kamu pakai kompor gas, jangan takut. Ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan untuk menjaga agar kompor gas kamu itu tetap aman dan tidak mencelakakan dirimu. Yang pertama itu pastikan selang
kompor gas itu telah terpasang dengan baik ke arah tabung ataupun ke arah kompornya. Pastikan itu dengan kuat, dengan rekat telah terpasang. Kedua, gunakan selang dan regulator yang berkualitas bagus. Kenapa? Karena insya Allah dengan kualitas bagus itu juga akan menghindari terjadinya kebocoran. Selanjutnya adalah jaga selang kompor gas itu, selang gasnya itu jangan sampai kena tumpahan minyak, baik minyak sayur atau minyak tanah, dan juga jauhkan dari panas. Karena gimana pun juga selang kompor gas itu terbuat dari karet yang pasti sensitif terhadap minyak ataupun panas. Karena dengan terkena minyak atau sering terkena panas itu bisa membuat karetnya mudah rapuh dan otomatis akan jauh lebih cepat bocor. Selanjutnya adalah jauhkan kompor gas dan tabungnya dari jangkauan anak-anak. Hati-hati, kenapa? Karena bisa jadi kamu sudah aman semua, tapi karena kesalahan, kelalaian dari anak-anak itu menyalakan kompor gas sehingga membuat gas itu meledak. Selanjutnya adalah sediakan lubang pembuangan di bawah di sekitar tabung gas. Kenapa? Karena berat gas LPG itu jauh lebih berat daripada udara, sehingga kalau bocor dia akan berada di bawah. Dia posisinya di atas tanah atau di atas ubin kamu, sehingga kalau kamu berikan lubang ventilasi maka dia akan terbuang keluar. Yang terakhir adalah bersihkan kompor gas secara berkala, baik dari sisa-sisa makanan ataupun dari hal-hal yang mungkin menyumbat aliran gas. Nah, ini insya Allah bisa menjaga agar kompor gas yang kamu miliki itu tidak mengakibatkan bencana bagi kamu. Amin. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.